Halo Sobat PK, saya Budi Kastowo di sini. Saya pustakawan, saya sudah membaca, menyelami pemikiran Bung Karno. Hari ini saya akan membahas salah satu tulisan Bung Karno di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1 dengan judul Sampai Ketemu Lagi. Sampai Ketemu Lagi adalah sebuah tulisan yang ditujukan kepada tokoh senior dalam perjuangan kebangsaan atau perjuangan pergerakan kebangsaan, yaitu Dr. Cipto. Dr. Cipto itu sejak tahun 1910 sudah aktif dalam perjuangan. Bahkan di tahun 12 dibuang di negeri Belanda, di mana pada saat itu Bung Karno masih sekolah di SD. Nah, istimewanya adalah Bung Karno memberikan semangat kepada sesama pejuang terutama yang lebih senior, karena perjuangan ini tentu saja membawa dampak-dampak yang sangat luar biasa. Menderita, ditindas, diasingkan, dihukum, dipenjara, dibuang, dan tentu saja itu menanggung resiko yang sangat berat. Jadi istimewanya adalah sebenarnya Bung Karno ingin menguatkan baik batinnya sendiri, karena Bung Karno juga pejuang yang di kemudian hari nanti sangat mungkin akan mengalami seperti itu, dan terutama pada saat itu harus menguatkan mental sesama pejuang. Pesan Bung Karno terutama pada dirinya sendiri juga ingin membangun batiniah yang kuat, karena tantangan dalam perjuangan resikonya sangat besar. Nah, kemudian pesan kepada Dr. Cipto supaya jangan berkecil hati, bahwasanya saudara-saudara yang lain menunggu kedatangannya kembali, dan meskipun secara fisik nanti akan dibuang di tanah yang jauh, di Digul, tapi kita semuanya bangsa Indonesia masih tetap dekat di hati. Dan pesan langsung untuk masyarakat, berikanlah pengabdian tanpa menghitung-hitung. Ini Bung Karno merefer dari pemikiran Bhagavad Gita ketika Sri Krishna memberikan wasiatnya, karmane padikaraste mapalisyu kadatiana, berikanlah pengabdianmu tanpa menghitung-hitung. Dan yang kedua adalah kemerdekaan memerlukan pengorbanan. Jadi kemerdekaan ini yang telah lama hilang dari bangsa Indonesia diambil oleh bangsa manca, bangsa Belanda, harus kita rebut kembali sebagai syarat untuk membangun masyarakat adil makmur, dan itu menuntut pengorbanan oleh seluruh warga bangsa Indonesia. Yang ketiga, tidak ada kebesaran sebuah bangsa tanpa perjuangan yang besar. Tidak ada kebesaran sebuah bangsa tanpa perjuangan yang besar pula. Kata selamat tinggal itu kesannya kita untuk berpisah selama-lamanya. Itu sebuah kalimat yang pesimis. Jadi dalam konteks perjuangan kita berpisah selama-lamanya dan ini adalah hari terakhir kita bertemu, itu adalah kalimat yang pesimis. Dalam perjuangan kita harus optimis. Maka dari itu diksinya lebih memakai kata sampai ketemu lagi. Nah, ini adalah kejadian di tahun 1928. Sebuah tahun di mana eskalasi perjuangan pergerakan nasional bangsa Indonesia sedang mencapai titik yang sangat tinggi. Nah, dan Bung Karno juga memiliki sebuah pengetahuan bahwasanya kemerdekaan yang hilang 300 tahun lebih itu sebentar lagi akan bisa kita capai. Jadi Bung Karno sendiri di tahun-tahun itu juga punya keyakinan sebentar lagi kita akan merdeka. Sebentar itu kapan? Sebentar itu adalah ketika ada tengara atau ada sebuah fenomena. Sebentar lagi akan terjadi perang Eropa dan perang di atas Pasifik.
Dan setelah perang di Pasifik itu, nanti akan ada kejadian di mana bangsa Indonesia memiliki kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Bung Karno tahu itu, yakin itu, dan secara literasi bukan secara mistis. Kontekstualisasinya adalah semangat ingin merdeka dan semangat ingin mewujudkan cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat adil dan makmur di tengah-tengahnya kehidupan bangsa-bangsa yang juga adil makmur juga, yang tentu saja secara dasarnya adalah merdeka. Merdeka itu tentu saja ketika semua bangsa tidak ada yang menjajah, tidak ada yang dijajah. Jadi semua bangsa punya hak untuk merdeka. Yang otomatis tidak boleh ada satu pun bangsa di dunia ini yang boleh menjajah. Nah, semangat ini terbukti tidak bisa dipenjara. Yang dipenjara barangkali hanya sekedar badannya, tapi semangat itu adalah semangat massa. Satu di penjara, 1000 di luar penjara sana memiliki semangat yang sama. Dan seorang pemimpin ketika di penjara justru kerinduan masyarakat atas pemimpinan itu akan semakin menguatkan semangat itu menggelora di luar penjara. Jadi bisa dikatakan semangat untuk menuju merdeka itu tidak bisa dipenjara. Seorang pemimpin di dalam penjara, tapi semangatnya beresonansi dengan seluruh warga bangsa yang ada di luar penjara untuk selalu menggelorakan semangat itu. Itu tadi bahasan tentang pemikiran Bung Karno yang ada di buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1 dengan judul Sampai Ketemu Lagi. Saya Budi Kastowo undur diri. Jangan lupa ikuti diskusi selanjutnya. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai bertemu lagi.